Ini basdak maintenance dan ini Pak. Jadi basdak ini ambil seperti ini Pak ya. Basdak ini adalah basdak itu dari genset ke PKG Pak. Ya, PKG ini. Ada dua, genset satu, genset dua PKG. Dari PKG itu lari ke LVMDP. Ya di atas adanya. Yang di PDTR tuh. Ya betul, dari LVMDP itu dari trafo ke LVMDP. Jadi kalau misalnya trafo mati, genset yang nyala untuk mengalirkan ke atas. Fungsi basdak itu sama kayak kabel Pak. Dia punya namanya tidak jauh sama kabel, jadi sama fungsinya kabel sama basdak. Cuman kalau basdak itu lebih simpel, ya Pak ya, Iya. lebih simpel untuk maintenance dan ininya. Nah, ditanya apa namanya? Nah, basdak itu punya namanya ada konduktor. Dia sama Pak, ada konduktor, ada isolator dan housing. Iya. Jadi nggak beda jauh. Konduktor itu dalamnya, dimana di dalamnya itu ada konduktor. Nah, isolatornya adalah pembungkusnya Pak. Nah, dia housing ini buat safety-nya. Jadi Bapak pegang juga, misalnya nih, Bapak pegang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapak ini misalnya lagi nih, kita pegang, nggak ada Iya. masalah Pak. Ini hanya housing. Hanya housing. Ya, jadi Pelapisan, aman, pelapis jadinya. Ada lapisannya. Itu housingnya itu terbuat dari plastik atau materialnya aluminium. Aluminium, housing ini aluminium Pak. Jadi housing ini aluminium. Nah, dari di sini ada namanya, kalau Bapak cek ada serial number Pak. Ya, di sini ada serial number untuk menentukan panjang dan tipe dan tahun pembuatan Pak. Di sini. Ya kan, di sini ada serial number namanya. Kalau serial number kan hanya untuk instalasi, mempermudah instalasi Pak. Iya. Dan misalnya, ini C01 misalnya. Nah, ini untuk ampernya Pak di sini. Nah, ini ampere Pak. Ini ampernya 2000 ampere. Dari basdak ini 2000 ampere. Jadi bisa mengantar 2000 ampere Pak. Maksimal. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak butuh 2000 ampere, ini bisa 2000 ampere. Ya kan? Nah, di sini tegangannya 1000 volt. Di mana 1000 volt itu adalah tegangan low voltage, bukan medium. Kalau medium kan 20 kV ya. Iya. Kalau ini 1 kV, ya kan? Nah, untuk tipenya 3P1N. Nah, di mana 3P1N plus FE berarti full ground. Ada lagi groundnya. Ya kan? Nah, 3P1N itu berarti 4 wire RSTN. Iya. Ya kan? Nah, di sini bahannya apa sih dalamnya? CU, Pak. Jadi, karakter di situ ada di sini. Di sini ada serial number. Nah, ini serial number ini yang penting. Jadi kalau Bapak ini mana sih ini basdak nih, karakternya yang mana sih? Yang ini Bapak cek aja di stiker ini, semua ada stikernya. Oke. Nah, sekarang adalah maintenance Pak. Jadi kita di sini adalah inspeksi maintenance. Jadi maintenance itu adalah 3 sampai 5 tahun. Ya kan? Diceknya apa? Sebenarnya yang dicek itu adalah cuman hanya di sini Pak, di join. Ini join. Cara ngeceknya gimana? Nah, jadi cara ngeceknya sebenarnya adalah menggunakan thermal imager. Jadi ngeceknya adalah pakai menggunakan thermal imager Pak. Tapi keadaan on. Dalam keadaan On dan punya beban. Kalau Bapak tidak punya beban, ini akan nggak kelihatan. Jadi itu yang mana Pak? Yang ditembakin yang mana? Di sini Pak, tembak. Ya itu. Ini aja, tembak ini. Jangan tembak ini. Iya. Bapak pakai thermal, jangan pakai shotgun Pak ya. Iya. Kalau shotgun itu tidak bisa tembus. Kalau shotgun kan cuma hanya satu titik ya. Iya. Kalau thermal kan seluruh. Itu sampai berapa? 50. Kalau dari sini sebenarnya 55K Pak. Jadi dari perbandingan ruangan sama basdak. Jadi kalau Bapak mau tembak per joinnya cek. Misalnya join ini anggapnya 30 Pak ya. Iya. Ternyata ini 35. Sana 30. Ini ada masalah joinnya. Berarti pengganti Kendor. Cuman hanya menggunakan torsi, kencang buka torsi. Seperti itu Pak konsepnya. Dengan beban 50% ke atas tapi. Tapi kalau Bapak misalnya cuma on doang nih, Bapak thermal nggak bakalan dapet. Nggak. Cuman jadi ada cara-caranya. Nah, ini seperti ini. Jadi perbedaannya 5 sampai 10 derajat. Jadi over. Per joinnya tinggal cek per joinnya aja. Kalau ada over 5 sampai 10 itu harus maintenance.
5 sampai 10 apa, Pak? derajat. Oh. Jadi Bapak misalnya ini Antara join antara satu, join, ya, ya antar join join. satu sama join yang lain. Iya. Itu Pak. Terus cara-caranya adalah paling belakang Pak, cara-cara buka joinnya pasti menggunakan toolsnya Pak ya. Pak, bisa pakai obeng, bisa pakai kunci 10. Oke. Apa Nah, itu, Pak? ini Pak, buka Iya, ininya. buka joinnya. Buka joinnya. Nah, ini buka joinnya seperti ini Pak. Iya. Dua lapis. Alatnya adalah saya sudah siapin tools dan lain-lain, kuncinya, dan harus menggunakan torsi Pak. Iya. Wajib menggunakan torsi. Kalau udah dibuka ini, Bapak ini nggak boleh pakai kunci ring pas atau biasa kunci trecet. Untuk joinnya ini harus pakai kunci torsi. Kunci torsinya 800 sampai 1000 kgf. Kalau newton jadinya 80 sampai 100 newton Pak ya. Konsepnya seperti itu Pak. Hanya itu sih untuk basdak. Mungkin ada pertanyaan Pak. Ada, kalau ada kerusakan ini ada penggantian spare part khusus nggak, Pak? Kalau pergantian ini biasanya ini Pak nggak ada sih Pak. Nggak ada. Langsung biasa dari Korea kita. Oh. Dan itu bisa kalau misalnya itu kalau itu seminggu. Oh, 1 minggu ya. Penggantiannya biasanya apanya, Pak? Kalau ganti Pak biasanya kalau misalnya Bapak ngecek ini Pak langsung dia kalau misalnya Iya. jarang sih Pak kalau saya ngalamin ini jarang Jarang ada penggantian. jarang Oh. jarang ganti. Terus yang Kecuali ada insiden ya. Iya. Kecuali ada air terus ternyata Masuk gitu kan. masuk air dan lagi on ternyata ada problem gitu kan. Kena di joinnya harus ganti satu ini. Dan itu langsung dari Korea. Nggak bisa diperbaiki gitu dan produksi lagi. Oke, Tapi oke. saya pengalaman saya jarang. Misalnya udah ada kena air nih, tinggal buka, keringin, meger lagi, cek megernya masih bagus apa enggak. Karena meger itu kan ada tulisannya ya, 100 kan di sini ada tulisannya 100 mega ohm Pak. Di paling bawah atau paling ini, namanya sorry. Nah ini isolasi tester. Ini Pak. Ini sorry bukan 1100 mega ohm standarnya. Agak ini, yang ini Pak, yang paling bawah. Isolasi tester. Dia di 100 mega ohm tuh udah kira bagus Pak. Tapi kalau di bawah itu harus hypot. Cek. Karena takutnya di sini aman. Karena epoksi. Dia nggak bisa masuk air. Di sininya ada namanya kalau air itu biasanya ada kerak ya. Kalau kena air itu biasanya kalau udah kayak situ ada kerak Pak. Ya kan harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin nggak masalah Pak. Cuman pas dia kena beban ampere dia akan jadi nyebar dan itu kan ada lompatan. Jadi kayak kumparan sendiri. Itu masalahnya. Makanya kenapa harus ada maintenance kan. Kalau Bapak lihat panel tuh kenapa harus dicek? Karena kalau dia kendor itu kan jadi lompatan. Biasanya kan ada lompat kecil. Kalau MV mungkin gede Pak kelihatan. Tapi kalau LV itu kan kecil lama-lama ngikis. Makanya harus ada torsi ulang dan lain-lain. Nah, kalau ini tidak usah harus ceknya paling Bapak harus paling kalau di sini saya pengalaman 2 tahun 3 tahun baru Pak Bapak bisa thermal. Karena beban itu Bapak baru kelihatan tuh utuh kan, baru masuk 50% 60% kan. Nah, kalau misalnya belum ada 53 misal Bapak baru 30% nih Pak Bapak thermal. Pasti warnanya biru aja Pak, kayak ruangan. Karena kan lihat hanya tegangan ya, bukan ampere. Karena yang panas itu adalah ampernya Pak, beban. Iya, harusnya kan. Harus. Iya, kalau ini tegangan kan cuma hanya ngalir aja, tapi beban yang sebenarnya. Oh, okay. Ampere, kalau disebutnya ampere kita. Berarti ini paling jarang ada kerusakan ya Pak ya? Jarang Pak. Jarang. Paling untuk kita melakukan rutinitas setiap harinya atau per bulannya atau mungkin per semester, paling kita tinggal pengecekan bau. Nggak usah. Itu cuman kalau mau pengecekan ini ya, Pak. Thermal aja. Paling cepat setelah 6 bulan ya. 6 bulan aja. 6 bulan lihat. Kalau memang masih bagus nggak usah. Jadi thermal aja. Bapak ngecek ini nggak usah. Ini apa aman kok Pak? Aman. Yang Bapak cek itu thermal aja. Thermal. Bapak siapin thermal aja. Iya. Tapi keadaan on, thermal. Udah. Gitu. Jangan nggak usah buka nih ngecek ini nggak usah. Ini nggak usah Pak. Yang sebenarnya ini lah ini Pak. Ini kan udah kelihatan nih Pak. Nah ini udah kenceng nih. Karena dia ada indikator Pak. Makanya ini sebenarnya tombol ini bukannya untuk buat ini adalah untuk pengecekan kalau ini udah ada torsi.
karena teman merah pak. Ya. Dulu awalnya tuh dia merah itu di dalam. Saat dia kencang dia akan keluar. Nah itu oh ini distorsi dah. Jadi kalau makin dikencengin lagi kita agak jauh. Gitu loh. Apakah ini bahaya? Ini enggak pak. Ini karena dia ada gap di joinnya tuh ada kayak semacam buat hanya cuma baut doang, bukan buat isolator. Takutnya ini bahaya nih. Kalau itu kan gitu pak. Iya. Tapi enggak. Ini gitu pak. Untuk badak itu sebenarnya itu aja sih sampelnya. Bapak misalnya ini nggak ada masalah, mau bapak mau naik nggak ada masalah pak. Dinaikin tidak ada masalah. Kalau ini Pak, biasanya kan ada yang untuk kayak takutnya ntar ada penambahan penarikan baru, ditumpangin nggak Bapak? Penarikan baru. Kayak kabel kayak ini, Oh, kan ditumpangin nggak Pak? Nggak ngaruh kan? Enggak masalah pak. Nggak masalah pak. Oke.